Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan pada mata kuliah Action Research yang sampai pada pembahasan metode penelitian kritis. Jadi sebagai pengantar dulu, metode penelitian kritis ini adalah salah satu yang ada atau yang dimunculkan atau menjadi dasar dalam pelaksanaan atau implementasi action research yang salah satunya biasa digunakan biasa diimplementasikan lewat PAR, participatory action research. Nah, kita kemarin sudah sampai pada pembahasan sebelum ke metode penelitian kritis, ada perbedaan antara ilmu sosial positif dan ilmu sosial kritis. Perbedaan itu kita bagi 4. Yang pertama adalah tentang bagaimana ilmu sosial positif dan kritis memandang masyarakat. Bagaimana konsep dasar ilmu sosial dan positif itu melihat manusia dan masyarakat. Begitu juga kita lihat perbedaan ketika perspektif terhadap penciptaan ilmu pengetahuan. Jadi kalau misalkan ilmu sosial positif itu ada oposisi, yaitu siapa yang menciptakan dan siapa yang mengkonsumsi, atau siapa yang menciptakan dan siapa yang bisa menciptakan, siapa yang menciptakan sains, siapa yang mengkonsumsi sains itu. Jadi ada pihak yang berkuasa. Sedangkan dalam ilmu sosial kritis, setiap orang punya kuasa sendiri-sendiri untuk menciptakan pengetahuan. Kemudian yang ketiga, perbedaannya ketika ilmu sosial positif dan kritis melihat bentuk ilmu pengetahuan. Jadi bentuknya kalau kita bahas yang minggu lalu adalah tentang bahwa ilmu sosial positif itu biasanya cenderung melihat fakta atau realitas sosial itu sebagai realitas yang cenderung statis. Sedangkan ilmu sosial kritis melihat bahwa perubahan itu bisa dibuat, dinamika masyarakat atau proses gerakan masyarakat itu bisa diciptakan. Yang terakhir ketika dilihat dalam bentuk peran ilmu sosial oleh ilmu sosial positif ataupun ilmu sosial kritis. Ketika ilmu sosial positif melihat bahwa ada pemisahan antara ilmu yang murni dengan ilmu yang terapan. Berbeda ketika dalam ilmu sosial kritis bahwa realitas sosial itu punya hubungan yang kuat dengan teori-teori sosial, atau sebaliknya, teori sosial itu sangat kuat hubungannya dengan realitas sosial. Oke, itu hanya review minggu lalu. Kali ini kita akan menjelaskan tentang perbandingan antara metode sosial atau metode penelitian positif dan metode penelitian kritis. Setelah kita ketahui tentang pengantarnya, apa itu ilmu sosial positif dan apa ilmu sosial kritis, selanjutnya dengan bekal itu kita akan melanjutkan pembahasan tentang metode penelitian kritis dan akan kita bandingkan dengan metode penelitian positif. Jadi metode penelitian kritis itu memiliki 4 tahapan, dimulai dari interpretasi, analisa, dialog kritis, dan diakhiri dengan aksi. Tentunya aksi bukan aksi demo ya, tapi aksi bagaimana perubahan itu harus dilakukan. Transformasi sosial, transformasi kultural yang kadang-kadang harus radikal itu harus direncanakan dan dilaksanakan dengan sesuai kebutuhan masyarakat. Maka riset kritis itu dilakukan dalam rangka mendobrak atau mendekonstruksi kuasa yang terus membelenggu, kuasa yang tidak bisa dirubah dalam waktu yang cukup lama. Riset untuk gejala lokal dalam lingkup riset kritis itu dimulai dengan dialog kapitalisme. Jadi bermula bahwa kuasa kapital, atau kalau kita lihat dalam film The New Order ya, yang bisa dilihat teman-teman di YouTube, itu kan munculnya kapitalisme di dunia termasuk di Indonesia
yang menyebabkan marginalisasi dan alienasi terhadap buruh atau masyarakat kecil. Akhirnya kan pada waktu itu awal-awal kemunculan kapitalisasi atau industrialisasi di Indonesia itu kan ada urbanisasi besar-besaran dari masyarakat desa ke kota. Nah, akhirnya ada kuasa yang terus menindas para buruh ini karena sistem kerja kapital gitu ya. Itu panjang kalau kita bahas. Yang pada intinya ketika kita kaitkan dengan metode sosial atau metode penelitian kritis, itu riset untuk ketika ada riset untuk menganalisa gejolak, dinamika, fenomena, realitas yang ada di masyarakat lokal dimulai dengan dialog kapital. Kenapa? Karena kuasa kapital hari ini tidak hanya berjalan, tidak hanya ada di masyarakat perkotaan atau tidak hanya bekerja pada ranah yang publik atau ranah yang global, tapi juga merambah ke pedesaan, ke masyarakat lokal. Misalkan apa ya? Misalkan ketika masyarakat desa hari ini banyak lahan-lahan atau tanah yang sebelumnya misalkan berfungsi sebagai pertanian diambil alih baik oleh korporasi atau negara untuk menjadi infrastruktur jalan tol, untuk menjadi industri, untuk menjadi pabrik, untuk dibangun korporasi. Itu kan salah satu hal yang real, yang paling gampang yang bisa kita lihat bahwa masuknya kapitalisme ke masyarakat lokal itu menjadi awal mula untuk melaksanakan riset kritis. Jadi dalam riset kritis kapitalisme itu ya dalam tanda kutip bisa menjadi musuh, bukan bisa tapi memang menjadi lawan untuk ditumbangkan, untuk didekonstruksi karena kuasanya selalu memisahkan antara yang kaya dengan yang miskin. Oke. Kalau ini dalam tabelnya ya, perbandingan tahapan metodenya itu bahwa riset positif mengawali identifikasi masalah dengan cara melihat riset terdahulu. Kalau dalam skripsi misalkan ada kajian penelitian terdahulu atau kajian pustaka, itu awalan bahwa kita, oh ya sebelumnya saya mau meneliti, sekarang saya mau meneliti tentang petani garam bisa misalkan, atau petani padi atau petani sayuran. Ambil contoh lah petani padi yang sering kita lihat misalkan yang gampang. Nah, proses ketika saya mau fokus meneliti pola pertanian padi. Jadi yang saya lihat adalah pola penelitian tentang pola pertanian padi yang pernah dilakukan sebelumnya dimanapun. Saya akan menjadikan itu rujukan, saya akan menjadikan itu identifikasi awal untuk saya menemukan ini novelty yang akan saya lakukan. Ini penelitian yang akan saya lakukan yang ada titik perbedaan antara penelitian terdahulu. Sedangkan riset kritis, identifikasinya itu diawali dari kelompok dan gerakan sosial yang progresif. Jadi bukan berdasarkan teori atau penelitian yang sudah pernah dilakukan yang jenis, tapi diawali dari identifikasi kelompok yang sudah mulai punya keinginan untuk berubah. Ada gerakan yang sifatnya progresif, membawa ke dalam kemajuan. Jadi yang dimaksud di riset aksi itu bukan gerakan-gerakan yang merusak, bukan gerakan kelompok yang anarkis misalkan, atau gerakan kelompok yang tidak membawa ke dalam perubahan yang lebih baik untuk masyarakat, tapi gerakan kelompok itu harus progresif, yang bisa menjadi perubahan yang bisa menjadikan masyarakat itu berubah sesuai dengan kebutuhannya. Oke. Kemudian dari cara pengembangan risetnya, riset positif itu mengembangkan hipotesis yang empiris dan dapat diuji. Ini biasanya dilakukan oleh metode penelitian kuantitatif. Jadi ada hipotesa awal, misalkan pengaruh pola penanaman tumpang sari terhadap hasil panen pertanian misalkan. Hipotesa awalnya gimana? Hipotesa awalnya adalah misalkan yang pertama pola penanaman tumpang sari tidak berpengaruh signifikan terhadap hasil panen pertanian.
yaitu meningkat misalkan. Atau hipotesa kedua, kebalikannya, pola penanaman tubang sari tidak punya pengaruh signifikan terhadap panen. Gitu. Misalkan itu hipotesa yang muncul dari riset positif. Sedangkan riset kritis, metode riset kritis itu bukan mengembangkannya dari hipotesa, tapi mengembangkan hubungan intersubjektivitas. Maksudnya selain hubungan antara individu, tapi ada hubungan antara makna, nilai, motivasi, nilai dan motivasi masyarakat. Jadi gini, dalam masyarakat, ketika itu mau dilakukan sebuah penelitian aksi, atau dalam pembahasan kali ini adalah riset kritis, itu setiap masyarakat akan kita awali dari setiap riset akan kita kembangkan berawal dari makna yang ada dalam masyarakat, simbol yang ada dalam masyarakat, nilai dan norma yang ada di masyarakat, motivasi masyarakat untuk berubah, motivasi masyarakat untuk melakukan gerakan perubahan. Jadi misalkan ketika kita meneliti dalam riset kritis, itu apa makna yang terkandung dalam simbol, misalkan simbol tradisi selamatan, apa yang muncul dari makna simbol tentang kuasa pemerintahan desa misalkan, bagaimana masyarakat menciptakan nilai sosial, bagaimana masyarakat melaksanakan norma sosial, itu menjadi bahan yang penting untuk dikembangkan dalam melakukan riset kritis. Kemudian kita lanjutkan tentang perbedaan tahapan metode yang berikutnya adalah tentang pemilihan lokasi. Kalau dalam riset kritis positif itu adalah bahwa diawali dari pemilihannya tentang masyarakat mana, kelompok mana, desa mana. Sedangkan ketika dalam riset kritis itu mempelajari perkembangan kondisi, histori, dan struktur. Jadi prosesnya bukan hanya sekedar milih desa A, desa B, masyarakat A, masyarakat B, terus kelompok A, kelompok B, bukan ya, tapi di balik pemilihannya itu, kalau hanya sekedar memilih, itu hanya dilakukan oleh riset positif. Kalau riset kritis, itu pemilihannya harus memang berdasarkan analisa yang kuat. Ada kendala, ada penghambat aksi apa? Ada ketika dilakukan aksi perubahan, adakah penghambatnya, adakah kendalanya? Seperti apa histori masyarakat di situ? Seperti apa struktur masyarakat di situ? Apakah secara histori memang mereka miskin, misalkan? Apakah struktur kuasanya yang menjadikan mereka miskin? Atau memang perilakunya yang menjadikan mereka miskin sehingga menjadi kendala atau penghambat untuk melakukan aksi perubahan? Nah, itu yang dijawab oleh riset kritis, sehingga pemilihan tempat atau lokasi penelitiannya tidak asal-asalan. Kemudian kita lanjutkan. Ini kurang lebih kayaknya sih nggak banyak. Oke, ternyata banyak. Saya percepat jadi ya, nggak apa-apa. Ini masih tahapan metode penelitian, perbandingan antara metode riset positif dan riset kritis. Saya percepat. Jadi kelanjutan dari perbedaan selanjutnya adalah kelanjutan dari tentang bagaimana hipotesa itu muncul. Karena riset positif kebanyakan menggunakan kuantitatif. Jadi yang dikembangkan adalah indikator yang dapat diukur secara kuantitatif dengan dasar riset dahulu, sama ya seperti tadi ya saya akan menjelaskan. Yang kemudian riset kritis, kemudian dalam riset kritis adalah membangun model hubungan antara kondisi sosial, interpretasi, dan menjadi partisipan aksi. Jadi ada relasi yang dibangun, ada relasi yang diciptakan bahkan bukan tercipta, antara kondisi realitas sosial, makna dari interpretasi dari makna, dan menjadi peneliti itu menjadi partisipan aksi. Jadi ada realitas sosial misalkan tentang kemiskinan. Apa yang bisa kita maknai dari kemiskinan yang ada di masyarakat? Apakah kemiskinan struktural atau kemiskinan kultural? Apakah miskinnya memang karena alam atau miskinnya karena kemauan? Ataukah miskinnya karena kekuasaan? Atau karena industri? Kita harus cari tahu itu.
Realitas itu kita hubungkan dengan interpretasi kemiskinan. Kemudian masyarakat, peneliti, semua punya andil dalam aksi perubahan. Oke, selanjutnya saya akan jelaskan langsung riset positif dulu, nggak usah saya bandingkan ke riset kritis, tapi kita selesaikan riset positif dulu. Riset positif itu mengumpulkan data lewat eksperimen, lewat percobaan, lewat dokumen, baik itu penelitian terdahulu, data-data pendukung seperti jumlah penduduk, jumlah masyarakat, terus religi, terus tingkat pendidikan, kemudian menggunakan observasi dan wawancara, selesai. Kemudian ada analisa data dalam riset positif itu menggunakan uji hipotesa. Ini dalam kerangka lagi-lagi penelitian kuantitatif. Kemudian hasil akhirnya adalah mengembangkan teori dari temuan dan membuat rekomendasi. Jadi hasil akhir dari riset positif itu, baik yang kualitatif maupun kuantitatif, bisa mengembangkan teori, bisa ada kemungkinan juga bisa mengkritisi teori, dan biasanya berbentuk policy brief kalau itu penelitiannya diminta untuk membuat sebuah rekomendasi kebijakan. Kemudian kalau kita lihat dalam riset kritis, tahapan metodologisnya adalah riset kritis itu menjelaskan kontradiksi hasil riset berdasarkan perbandingan kondisi dan pemahaman atau kritik. Jadi ada kontradiksi sini. Kok misalkan sebelumnya masyarakat itu hanya sekedar tahu mereka bertani sejak zaman dulu sudah berpuluh-puluh tahun, tapi kondisinya kok demikian, kondisinya tidak ada perubahan yang lebih baik, mereka tetap susah untuk makan, anaknya susah untuk sekolah, hanya misalkan 5% dari penduduk di situ yang bisa masuk perguruan tinggi dan sebagainya. Itu kondisi yang sudah berpuluhan tahun tidak terjadi. Tapi ketika ada penelitian aksi atau riset kritis yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok, ternyata menunjukkan hasil yang beda, atau ternyata realitas itu ditemukan akar masalahnya di mana, entah itu dari masalah kekuasaan, entah itu masalah dari perekonomian, atau dari alam, atau lingkungan, atau yang lain. Jadi ada kontradiksi antara keadaan yang dulu dengan temuan penelitian. Oke, kemudian dalam riset kritis juga dilakukan partisipasi dalam program pendidikan bersama dengan masyarakat. Jadi prosesnya menyadarkan masyarakat, prosesnya bukan seorang peneliti yang jalan sendiri untuk menyelesaikan masalah. Karena peneliti itu meskipun tahu masalahnya, tapi dia belum pasti bisa memiliki solusi, belum pasti memiliki jawaban dari masalah yang tepat. Karena masyarakat dalam pengertian metodologi penelitian kritis atau dalam riset aksi itu dianggap sebenarnya lebih tahu daripada peneliti. Oke, saya next ya. Yang terakhir adalah partisipasi dalam menyusun aksi untuk. Jadi ini jelas sih partisipasi dalam menyusun aksi. Jadi masyarakat itu harus wajib berpartisipasi. Kemudian kita jelaskan agak cepat juga tentang tahapan-tahapan riset sosial kritis, penelitian sosial kritis, penelitian kritis. Itu yang pertama dengan identifikasi, ini penjelasan dari yang di depan tadi, yaitu identifikasi gerakan dan kelompok sosial yang progresif. Jadi penjelasannya adalah bahwa ada kelompok sosial yang progresif yang kadang-kadang mereka tersingkir dari dinamika masyarakat, kadang-kadang mereka tersingkir dari kekuasaan, kadang-kadang beberapa kelompok dalam sebuah desa misalkan tidak diikutsertakan dalam pembangunan. Nah, ini akan menjadi identifikasi awal dalam riset sosial kritis, dalam riset kritis. Di identifikasinya dengan atau kepada organisasi yang merepresentasikan kelompok tersebut. Jadi ada kelompok yang tersingkirkan, kita akan identifikasikan mana toh sebenarnya orang-orang yang tersingkirkan, mana toh kelompok-kelompok yang termarginalkan, apa penyebabnya. Kemudian langkah selanjutnya adalah dikaitkan dengan kapitalisme yang modern. Subjeknya organisasi perdagangan, bisa kelompok lokal,
bisa kelompok wanita, bisa kelompok minoritas, bisa kelompok pemuda, apapun itu. Yang penting pada dasarnya sebenarnya mereka progresif, sebenarnya mereka punya keinginan untuk melakukan perubahan yang lebih baik, tapi mereka tersingkirkan dari kekuasaan. Nanti akan dikaitkan dalam proses identifikasi itu dengan kekuasaan kapital. Bahwa ketika mereka tersingkirkan itu, misalkan tersingkirkan dari pembangunan, otomatis pembangunan ketika sifatnya itu infrastruktur misalkan, itu sedikit banyak pasti akan ada kuasa kapital dari bahan bangunannya, dari alat-alat bangunannya, dari duitnya. Duit itu kan kapital. Nah, termasuk misalkan kuasa pemerintah misalkan yang terpengaruh oleh, ya saya nggak bilang selalu ya, tapi terkadang terpengaruh atau terdampak dari kuasa kapital. Ini menjadi proses awal, yaitu tentang identifikasi kelompok-kelompok progresif yang termarginalkan. Kemudian yang kedua adalah membangun hubungan intersubjektif ketika memahami nilai yang berkembang. Jadi hubungan intersubjektif antar individu, antar kelompok, antar nilai, antar norma, nilai norma sistem peran, struktur, pola sosial yang terjadi di masyarakat, itu diperlukan pemahaman yang mendalam terhadap perilaku. Jadi ada peran hermeneutik di sini. Ada peran interpretasi simbol kalau kata Gertz dalam hermeneutiknya. Jadi orang ketika misalkan berkedip mata, orang yang kalau Gertz itu misalkan memaknai bagaimana ketika orang, neurologi sih kalau itu, bukan Gertz. Misalkan ada orang yang di sungai lagi memukul-mukul batu dengan pakaian. Apa yang bisa kita main dari interpretasi perilaku itu? Apakah dia memang lagi marah? Atau mau memecahkan batu dengan pakaian? Atau sedang apa? Padahal masyarakat misalkan ternyata itu sedang mencuci baju di sungai. Nah, itu ini yang paling dasar sih. Misalkan ada makna lain dari simbol-simbol tradisi, simbol-simbol ritual, adu ayam misalkan kalau Wolfgang itu pemahamannya tidak hanya sekedar pemahaman melihat perilaku itu, tapi kita bisa menginterpretasikan, bisa memaknai apa yang dilakukan oleh masyarakat meskipun kita tidak menanyakannya langsung. Jadi setelah kita pahami lewat observasi, kita juga bisa melakukannya dengan dialog kepada masyarakat atau wawancara kepada masyarakat. Nah, ketepatan pemahaman terhadap realitas sosial masyarakat ini ditentukan dengan intensitas hubungan antara peneliti dengan masyarakat. Jadi, semakin intens hubungan peneliti dengan masyarakat, semakin paham kebiasaan masyarakat, semakin paham makna yang dimaksud oleh perilaku tertentu, semakin paham apa masalah yang dialami oleh masyarakat. Itu yang kedua. Yang ketiga, tahapan yang selanjutnya adalah studi terhadap sejarah perkembangan kondisi dan struktur sosial yang menghambat aksi. Jadi yang dibahas ya sama dengan pembahasan yang tadi lewat tabel, itu adalah histori dan struktur yang membelenggu. Apa yang membelenggu, siapa yang membelenggu, mengapa membelenggu, bagaimana proses pembelengguannya, bagaimana proses penghambatannya, ini dipelajari dalam tahapan yang ketiga setelah kita tahu tentang integrasi kelompok, dan yang kedua adalah tadi mengenai interpretasi makna, mengenai hubungan intersubjektivitas. Kemudian kita pahami tentang histori dan struktur yang berkuasa di situ. Ada ilmu sosial kritis ini melawan penindasan. Artinya tidak lagi bebas nilai dan objektif, tidak memihak dan netral. Jadi jelas riset kritis ini akan memihak. Jelas juga tidak akan memihak para penguasa, tapi memihak para orang-orang, kelompok-kelompok yang termarginalkan. Analisa empirisnya adalah tentang struktur itu harus dikaitkan dengan pengalaman empiris masyarakat. Jadi ada perbedaan antara ideologi spesifik dan proses sosial nyata. Ideologi spesifik yang dimaksud ini adalah norma yang normatif misalkan, atau ideologi atau pemikiran yang sifatnya kasuistis, yang sifatnya subjektif dengan realitas yang ada. Jadi standar normatif itu standarnya masyarakat,
proses sosial atau realitas sosial yang real, yang realitas itu adalah tidak selalu sama dengan standar normatif yang telah ditentukan oleh masyarakat. Jadi intinya dalam tahapan yang ketiga ini, peneliti dan juga masyarakat tentunya akan mencari tahu dan mendalami sejarah apa, histori yang apa, struktur yang mana yang ketika kita akan melakukan perubahan yang bisa menghambat. Misalkan ada sejarah tentang misalkan ada aksi yang akan dilakukan di sebuah lahan pertanian. Nah, ternyata lahan itu tidak jelas secara histori kepemilikannya. Apakah milik negara? Karena misalkan lahan itu hutan gitu misalkan ya. Mau dilakukan di situ ada pertanian yang berpotensi untuk mensejahterakan kelompok misalkan. Hutan itu sudah tidak lama berproduksi misalkan, sudah lama nganggur gitu misalkan, tapi masih dipertanyakan siapa yang punya tanah itu, negarakah, masyarakat adatkah, kelompokkah, atau individu. Nah, ini kan berkaitan tentang sejarah bagaimana kita nanti akan bisa melakukan aksi. Apakah lahan itu akan menghambat? Kalau itu memang sebenarnya punya negara, itu kan akhirnya bisa jadi menghambat ketika tidak disetujui oleh negara. Kemudian yang keempat adalah ada proses konstruksi, merekonstruksi hubungan antara kondisi sosial dengan interpretasi, intersubjektivitas dan menjadi bahan aksi. Jadi relasi yang dibangun itu antara realitas dengan interpretasinya, realitas dengan intersubjektivitasnya, dan masyarakat itu wajib menjadi partisipan dalam aksi perubahan. Penjelasannya adalah bahwa struktur serta deskripsi yang memperkuat pemahaman masyarakat terhadap makna dan motivasi. Jadi kalau kebalikannya yang awal tadi adalah struktur yang membelenggu, di sini ada nggak kira-kira struktur yang bisa memperkuat pemahaman masyarakat terhadap makna dan motivasinya. Jadi kalau seandainya di awal tadi adalah struktur, mana kekuasaan yang menghambat? Misalkan ada kekuasaan kapital yang menghambat. Kemudian di bagian ini, mana yang kekuasaan bisa mendukung, mana struktur sosial mana mendukung, misalkan kepala desa, misalkan Karang Taruna. Nah, jadi ini bisa mendukung dan memperkuat pemahaman masyarakat tentang motivasi dan makna tertentu. Misalkan ketergantungan riset perguruan tinggi dengan pemerintah. Lalu seorang peneliti yang kritis dapat mengkritik untuk melakukan perubahan. Jadi selama ini kita ketahui riset di perguruan tinggi itu tergantung program pemerintah, tentunya tentang program penelitian. Jadi model ketergantungan serta model hasil risetnya itu hanya berhenti pada kajian akademis misalkan. Kemudian seorang peneliti itu akhirnya mengkritik untuk merubah pola itu, bahwa riset itu tidak harus menunggu pemerintah. Ketika dalam riset aksi atau riset kritis, itu ketika memang dibutuhkan perubahan, kita akan melakukannya. Kita akan wajib untuk melakukan perubahan itu. Itu ya, termasuk bagaimana hasil riset itu tidak hanya sekedar kajian akademis, tetapi bisa melakukan aksi perubahan, tidak hanya sekedar kajian akademis. Sehingga dalam pengertian ini kita pahami bahwa ada relasi hubungan antara kondisi realitas sosial dengan interpretasi dan struktur yang bisa memperkuat atau mendukung aksi. Sekali lagi saya nggak akan kelamaan biar teman-teman bisa melaksanakan kegiatan lain. Kemudian langkah selanjutnya adalah bisa mengurangi kontradiksi yang sedang berkembang sebagai hasil rangkaian aksi berdasarkan pemahaman ideologi. Ini mengambil konsep teorinya Giddens antara agen dan struktur. Siapa yang menjadi agen atau yang menjadi aktor, siapa yang menjadi yang digerakkan, siapa yang menggerakkan, siapa yang digerakkan. Jadi kontradiksi ini biasanya terjadi antara tadi agen dan struktur. Kontradiksi ini misalkan terjadi nggak harus itu sih, ada juga misalkan kontradiksi antara dua kelompok dalam sebuah desa yang punya masalah tersendiri misalkan. Jadi mengurai
kontradiksi itu mana, apa yang menjadi konflik, apa itu yang sebenarnya yang menjadi konflik, masalahnya apa, kemudian kedua kelompok misalkan dipertemukan, kemudian mencari jalan tengahnya. Kata Giddens yang mengeluarkan teori strukturisasi lewat agen dan strukturnya itu mengatakan masyarakat tidak paham dengan kondisi sosial yang secara ideologis sebenarnya menekan kehidupan mereka karena sudah terbiasa. Jadi kata Giddens, masyarakat itu secara tidak sadar sebenarnya dia tidak paham, masyarakat tidak paham dengan realitas yang sebenarnya menekan, yang sebenarnya menindas kehidupan, yang sebenarnya membelenggu. Sering kita bahas dalam mata kuliah ini bahwa tidak semua masyarakat paham dan menyadari akan adanya masalah sosial. Itulah gunanya riset kritis dan riset aksi. Misalkan ada kelompok masyarakat adat di tengah hutan, misalkan mereka tidak pernah menikmati pembangunan, mereka tidak pernah menikmati teknologi, mereka tidak pernah memiliki akses terhadap internet, apalagi pendidikan, misalkan. Tapi sebenarnya mereka, misalkan hutannya itu dikuasai oleh korporasi, gitu misalkan. Hasil hutannya tidak bisa dinikmati oleh mereka, seandainya ada yang seperti itu misalkan ya. Tapi itu sudah terjadi sejak puluhan tahun. Nah, akhirnya masyarakat adat itu sebenarnya ya mungkin ada yang tahu, tapi sebagian besar tidak paham atau tidak menyadari bahwa kondisi itu sebenarnya menindas dan memiskinkan mereka. Maka peneliti itu mempelajari untuk kondisi tersebut segera dirubah. Sebagai analisa yang imanen harus dilakukan sejauh pihak pertama memasukkan tekanan struktural terhadap pihak lain. Jadi dalam pembahasan ini bahwa peneliti riset kritis itu akan melihat itu dengan cara memahami seperti penjelasan awal tadi, memahami secara detail, memahami secara kuat seperti apa masalah terjadi. Maka dia harus imanen, harus dilakukan. Dengan cara pihak pertama memasukkan tekanan struktural. Jadi tentunya ini harus menjadi hal yang imanen yang harus dilakukan ketika pihak pertama memasukkan tekanan struktural dari pihak lain. Pihak pertama dalam contoh yang saya berikan misalkan korporasi. Ketika korporasi itu memberikan tekanan secara struktural kepada masyarakat adat, maka analisa imanen harus dijalankan. Kemudian ada partisipasi dalam pendidikan bersama untuk menyadarkan masyarakat, untuk memberikan gambaran dengan cara baru mengeluarkan mereka dari masalahnya. Ketika setelah melihat kondisi yang dilakukan oleh program penelitian, maka bisa membangkitkan partisipasi dalam memahami adaptasi baru. Jadi ini bersama, yaitu tentang proses penyadaran masyarakat. Oke, satu lagi terakhir, bahwa tentang partisipasi dalam program aksi untuk merubah kondisi. Ini proses akhir atau proses tahap. Jadi dari semua itu sebenarnya hanya tahap-tahapan yang masih secara umum. Nanti di bagian berikutnya akan kita jelaskan bagian penjelasan tahapan yang lebih teknis. Ini penjelasan pemahaman yang lebih abstrak. Yang terakhir adalah partisipasi dalam masyarakat dalam program aksi dalam rangka merubah sebuah kondisi. Jadi langkah-langkahnya bisa dilakukan dengan cara meninjau kembali aksi yang dilakukan masyarakat untuk penyesuaian dengan masalah. Aksi ini dimaknai sebagai penyadaran refleksi melalui pendidikan kritis. Jadi pernah nggak partisipasi itu dilakukan, atau aksi itu dilakukan, pernah nggak aksi itu dilakukan, sejauh mana aksi itu dilakukan, apa efeknya, apa dampaknya, apa kekurangannya, apa kelebihannya, mana yang menjadi kendala, mana yang menjadi pendukung, mana yang menjadi penghambat, mana yang menjadi faktor pendukung. Kemudian bagi peneliti, terlibat dalam aksi itu agar dia bersama masyarakat menjadi pelaku perubahan. Peneliti tidak boleh masuk kelompok progresif dengan setengah hati. Jadi dalam riset aksi, hanya riset aksi ya, bukan par ya. Kalau par, peneliti tidak boleh ikut serta dalam proses perubahan. Maksudnya perannya hanya sebagai fasilitator, hanya menjadi bukan
bukan pelaku utama. Nah, dalam hal ini peneliti ketika riset kritis, riset aksi, peneliti masih punya keterlibatan dalam aksi agar bersama masyarakat dapat melakukan sebuah proses perubahan. Di peneliti tidak boleh hanya setengah-setengah melakukan aksi itu dalam kelompok yang progresif. Kemudian terakhir adalah peran utama peneliti itu melakukan analisa dan dialog bersama untuk meningkatkan pengetahuan. Jadi perannya sekali lagi bukan pelaku utama untuk misalkan merubah pola pertanian, terus penelitinya ikut bertani, terus penelitinya punya ide, terus idenya dilakukan, terus langkah-langkahnya seperti apa, terus siapa yang melakukan, stakeholder mana yang berperan, dananya dari mana. Itu misalkan semua yang dilakukan oleh peneliti itu bukan seperti itu. Tapi peran utama peneliti adalah melakukan analisa masalah dan wawancara atau dialog atau diskusi bersama dengan masyarakat dalam rangka apa? Dalam rangka peningkatan pengetahuan, menyadarkan masyarakat, dan peningkatan pengalaman masyarakat. Otomatis ini akan terkait dengan riset kritis terkait dengan aksi perubahan. Begitu. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya tentang penjelasan teknis bagaimana kita melakukan riset aksi atau action research. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.